Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaim Muzaki dengan NIM A11-2022-14023. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa sebuah dataset dari dunia kesehatan yang bernama Heart Failure Clinical Record yang berisi tentang 299 rekam medis pada pasien gagal jantung. Nah, pada dataset ini ingin menganalisa untuk membantu memprediksi keberlangsungan hidup pasien yang gagal jantung. Langsung saja, untuk langkah yang pertama adalah import library. Di sini saya menggunakan Pandas, Seaborn, terus Matplotlib, NumPy. Nah, ini langsung untuk bab 1 untuk mengumpulkan data. Nah, pada tahap pertama ada import dari Google Drive untuk menyimpan dataset profiler ini. Langsung diambilkan isi dari dataset. Ada seperti ini 5 data teratas dari isi dataset di dalamnya. Lanjut untuk mengganti nama kolom data frame dengan AIDS, anemia, kreatin, diabetes, dan lain-lainnya seperti ini. Langsung saja, setelah diganti, angka yang awalnya nama yang awalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini menjadi AIDS, anemia, kreatin, obesitas, diabetes, maksudnya diabetes, dan yang lain-lainnya berubah. Lanjut untuk bab 2 menelaah data. Pada tahap ini, langkah pertama yang dilakukan ada untuk mencari informasi dari dataset tersebut dengan menggunakan kode seperti dfinfo. Nah, di sini sudah muncul untuk informasi dari dataset tersebut. Lanjut, untuk selanjutnya itu ada isi dataset, isi deskripsi statistik dari dataset tersebut dengan menggunakan sintaks dfdescribe. Nah, terus munculnya seperti ini, account mail. Lebih seperti itu. Lanjut untuk nominal feeder. Nah, pada tahap ini saya memvisualisasikan fitur nominal atau kategorikal menggunakan count plot. Dengan nominal fitur seperti anemia, diabetes, high blood pressure, sex, smoking, dan death event. Nah, kurang lebih seperti ini untuk sintaknya, dan untuk gambarnya seperti ini. Untuk distribusi anemia seperti ini, untuk diabetesnya seperti ini, dan untuk blood pressure-nya seperti ini, untuk seksnya seperti ini, terus smokingnya seperti ini, dan untuk date eventnya seperti ini. Lanjut untuk continuous features, memvisualisasikan fitur numerik continuous menggunakan isplot. Sama seperti tadi, menggunakan AIDS, kreatin, ejection, platelets, terus serum kreatin, serum sodium, dan gambarnya seperti ini untuk keseluruhan tadi. Nah, ini lanjut untuk bab 3 ada memvalidasi data. Saya itu lanjut untuk langkah yang pertama ada
cek nih ada missing value atau tidak dalam dataset tersebut dengan menggunakan sintaks seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Lanjut melihat data duplikat. Kita cek nih apakah ada data duplikat atau tidak dalam dataset tersebut. Ternyata kosong, ada data duplikat dalam dataset tersebut. Lanjut untuk melihat data yang tidak konsisten. Dengan cara seperti ini, ada nih, ada anemia 01 11 10 16. Nah, ini data yang tidak konsisten untuk bagian smokingnya. Lanjut untuk bab 4, ada menentukan objek data. Nah, ini ada berapa fitur dalam dataset ini? Ternyata ada 13 fitur. Nah, untuk penjelasannya, dataset memiliki 13 kolom yang terdiri dari 12 fitur prediktor dan satu target, yaitu date event. Dan ada berapa jumlah record data tersebut? Ternyata ada di 299 record data set heart failure ini. Lanjut, ada berapa fitur yang tidak digunakan? Tidak ada, karena seluruh fitur digunakan dalam skenario 2 atau all feature. Tidak ada fitur yang dibuang karena semuanya relevan secara klinis. Nah, target dari dataset ini apa? Yaitu ada di date event. Karena date event ini merupakan label kelas yang menunjukkan status pasien 0 untuk hidup dan 1 untuk meninggal. Lanjut, ada beberapa model data frame yang harus dibuat. Ternyata ada 2 data frame yang harus dibuat nih. Apa saja? Yang pertama ada data frame dengan 2 fitur utama, yaitu serum creatin dan ejection fraction. Dan data frame yang kedua ada data frame dengan semua fitur. Lanjut, untuk selanjutnya ada di melihat kembali informasi dataset untuk memahami isi dan tipe data. Nah, kita cek nih, seperti kayak tadi di atas, menggunakan df.info dan muncullah hasil seperti ini. Lalu kita cek nih, ada yang tidak konsisten apa enggak. Kalau tidak ada ya kita lanjut untuk step berikutnya, terus kita cek lagi nih ada fitur yang tidak berguna apa enggak. Nah, tadi kan tidak ada, berarti kita lanjut saja ke bab 5, membersihkan data. Nah, langkah yang pertama itu ada di memastikan kembali nih untuk melihat ada data kosong atau enggak dalam dataset tersebut. Kita cek menggunakan df is null muncullah seperti ini. Lanjut untuk handling missing value, dengan menggunakan sintaks seperti ini, dataset yang tadinya ada kosong kita isi dengan menggunakan median, dan untuk menggunakan median untuk input numerical filternya ya, dan untuk input smokingnya yang merupakan data kategorikal dengan mode seperti ini. Yuk, ini sudah mau semua, sudah terisi semua. Untuk cek duplikasi data dan handle jika ada duplikasi data atau data yang sama. Cek nih menggunakan sintaks seperti ini, ternyata tidak ada data yang duplikat atau nol ini data duplikatnya. Nah, di sini ada pertanyaan nih, bagaimana yang akan saya lakukan jika dapat dataset memiliki beberapa nilai yang kosong atau missing value? Nah, jika ada missing value, saya melakukan imputasi nilai
bukan menghapus data. Dengan seperti untuk fitur numerik menggunakan nilai kosong diisi menggunakan median karena robust terhadap outlier, dan untuk fitur kategorikalnya nilai kosong diisi menggunakan modus atau nilai yang paling sering muncul. Dengan penekanan ini agar jumlah data tidak berkurang dan distribusi tetap terjaga. Selanjutnya untuk bab 6. Bab 6 Anda mengkonstruksi data. Untuk langkah yang pertama ada visualisasi persebaran kelas menggunakan count plot pada fitur pada target date event tadi. Untuk visualisasinya seperti ini. Untuk date event ada sebanyak kurang lebih 200. Untuk yang masih hidup dan yang satu ini yang meninggal. Lanjut untuk learning menggunakan smooth cek nih, terus di sampling. Lanjut menggabungkan dataset hasil sampling seperti ini dan menerapkan visualisasi persebaran kelas setelah melalui proses sampling. Kalau seperti ini sama ya, setelah dilakukan smooth sebanyak 203 semua, 0 dan 1 nya kita cek nih outlier dengan visualisasi menggunakan box plot untuk fitur age, creatine, ejection, platelets, serum creatine, serum sodium, dan time. Sintaknya seperti ini dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk gambar box plotnya, lanjut saja melihat korelasi antara fitur menggunakan heatmap. Kurang lebih seperti ini untuk korelasi metriknya. Lanjut untuk nih. Di sini ada pertanyaan nih. Dari rata-rata semua model yang dibandingkan antara random forest, KNN, dan logistic regression, akurasi yang dapat didapatkan lebih tinggi menggunakan dua fitur saja atau semua fitur. Nah, jawabannya adalah akurasi lebih tinggi menggunakan semua fitur karena berdasarkan hasil visualisasi akurasi dari ketiga model, menggunakan seluruh fitur memberikan performa lebih baik karena model memperoleh informasi klinis yang lebih lengkap dibandingkan hanya menggunakan dua fitur saja. Lanjut, jika hanya dua fitur seperti serum creatine, ejection, dan targetnya yaitu ada date event. Seperti ini. Semua fitur. Lanjut untuk bab 7-nya ada menentukan label data. Ini tadi ada pertanyaan nih, yang menjadi target dalam dataset ini apa? Yang menjadi target dalam dataset ini adalah date event. Selanjutnya yang menjadi fitur adalah seluruh kolom selain date event, selain target tadi. Karena fitur digunakan sebagai variable independen, sedangkan date event berperan sebagai variable dependent. Lanjut, langkah selanjutnya misalkan fitur dan target dataset dua fitur tadi. Seperti ini untuk dua fiturnya, dan ini memisahkan untuk semua fiturnya. Nah, untuk proses normalisasi atau scaling menggunakan robust scaler seperti ini. Lalu untuk splitting kita menggunakan 80-20 ini 20 misalnya
seperti ini. Sama untuk yang semua fitur juga 80/20. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Bagaimana cara Anda menemukan fitur-fitur pada dataset Anda perlu dinormalisasi atau tidak? Jawabannya sangat ini ya. Normalisasi diperlukan karena dataset memiliki fitur dengan skala yang sangat berbeda. Misalnya untuk platelets bernilai ratusan ribu, untuk serum kreatinnya bernilai desimal, Louis-nya, S dan time memiliki skala yang berbeda. Nah, algoritma seperti KNN dan logistic regression sangat sensitif terhadap skala, sehingga dilakukan normalisasi menggunakan robust scaler agar tidak bias terhadap fitur dengan nilai besar dan lebih tahan terhadap outlier. Selanjutnya untuk bab 8 membangun model. Nah, untuk yang pertama kita import library terlebih dahulu menggunakan random forest, untuk selanjutnya KNN dan logistic regression. Kurang lebih seperti ini. Lanjut untuk random forestnya silakan seperti ini. Untuk cek kedua fitur saja, hasilnya untuk advance score-nya ada di 0,76. Dan lanjut untuk di random forest, tingkat akurasinya ada di 88%. Lanjut untuk KNN berarti 76%. Itu hanya yang dua fitur saja. Selanjutnya untuk yang semua fitur pada KNN dapat 0,84 atau 84%. KNN-nya dan untuk logistic regression untuk kedua fitur tadi 79%. Dan selanjutnya ada logistic regression untuk semua fitur mendapatkan nilai 84%. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan nih. Gimana cara saya meningkatkan hasil akurasi pada sebuah model? Nah, untuk meningkatkan akurasi pada model sendiri ditingkatkan dengan melakukan data balancing menggunakan smooth untuk mengatasi ketidakseimbangan pada kelas. Selanjutnya melakukan normalisasi fitur agar distribusi data lebih seimbang. Terus menggunakan seluruh fitur yang relevan untuk menambah informasi prediktif. Selanjutnya melakukan tuning hyperparameter pada model, misalnya jumlah tetangga pada KNN atau jumlah pohon pada random forest. Yang terakhir, menggunakan model ensemble seperti random forest yang mampu menangani non-linearitas data. Selanjutnya, bab 9 itu ada mengevaluasi hasil pemodelan. Untuk mengevaluasi model sendiri menggunakan sintak yang lumayan panjang, seperti ini. Untuk ekstraksi akurasi skornya seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Yang random forest dengan menggunakan dua fitur doang ada di 75,6%, sedangkan yang pakai semua fitur mendapatkan nilai 87,8%, sedangkan yang KNN yang dua fitur doang ada di 75,6%, dan KNN yang menggunakan semua fitur dapat di 84,1%. Dan yang terakhir ada logistic regression dengan menggunakan dua fitur saja mendapat di 79,3%, dan logistic regression untuk semua fitur mendapatkan di 84,1%. Nah, selanjutnya kita simpan nih untuk model
terbaiknya, yaitu model terbaik dari Random Forest untuk semua fitur. Lanjut, nah ini ada pesannya nih, 3 model yang memiliki akurasi tinggi. Untuk versi yang saya buat ada di yang pertama Random Forest untuk semua fitur, yang kedua ada di Logistic Regression untuk semua fitur, dan KNN, dan yang terakhir itu ada di KNN untuk semua fitur. Selanjutnya, bagaimana cara saya menentukan model yang lebih akurat dan terbaik dari beberapa model yang telah saya bangun. Nah, untuk model terbaik ditentukan berdasarkan nilai akurasi tertinggi, didukung oleh presisi, recall, F1 score yang seimbang. Lanjut, untuk evaluasi confusion metric untuk melihat kesalahan klasifikasi. Yang terakhir itu ada konsisten performa pada data uji. Nah, berdasarkan evaluasi tersebut, Random Forest dan semua fitur dipilih sebagai model terbaik dengan disimpan menggunakan joblit. Nah, ini ya, per joblit untuk menyimpan model yang paling baik dari yang saya buat sebelumnya. Nah, untuk penjelasannya, berdasarkan seluruh tahapan analis, penggunaan seluruh fitur klinis memberikan performa prediksi yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan 2 fitur utama. Proses data cleaning, balancing class, normalisasi, dan pemilihan algoritma yang tepat berperan penting dalam meningkatkan performa model. Nah, pada penelitian yang telah saya buat, model Random Forest ini terbukti paling optimal dan memprediksi resiko kematian pasien gagal jantung pada dataset ini. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada salah kata atau penyampaiannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.